perubahan pasti, artinya kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari kegagalan orang-orang, kita mengamati semuanya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah buat saya pribadi, saya intens. Saya pikir teman-teman saya juga begitu ya. Kita intens sekali di dunia animasi, artinya kita konsisten di situ. Dan kita tahu selama mulai dari pertama kali terjun di dunia animasi, lalu membuat layar lebar Janus, lalu seperjalanan ini kita tahu sekali problem-problem yang bagaikan tembok di Indonesia kalau kita ingin masuk di industri animasi serial gitu ya. Nah, lalu saya dan teman-teman juga berusaha mencari jalan keluar agar atau berusaha mendobrak itu agar kita bisa menggulirkan atau memulai langkah di industri itu. Bahkan saya dan teman-teman, terutama Jindol gitu ya, itu sampai pada prinsip bahwa ini harus kita lakukan sendiri. Kita nggak boleh ketergantungan sama orang lain atau apapun atau lembaga apapun gitu loh. Dan itu saya camkan di kepala saya gitu ya, sehingga saya berusaha mencari jalannya bagaimana gitu. Nah, kebetulan di 2 tahun yang lalu, di tahun 2010, kita sendiri sebenarnya sudah mencoba berbagai atau merancang berbagai pipeline ya, kalau kita masuk di serial seperti apa. Tapi selalu terbentur dengan persoalan harga. Yang paling parah sebenarnya dengan persoalan bahwa TV lokal itu nggak percaya, nggak berani, nggak percaya atau apalah, yang intinya mereka tidak akan mau membeli serial animasi. Tapi kita sendiri akhirnya sadar mereka tidak berani karena memang kita tidak membuktikan, tidak menunjukkan bahwa kita bisa membuat serial. Membuat animasi 30 second sering, tapi rasanya begitu itu menjadi 7 menit atau 12 menit atau setengah jam, itu menjadi persoalan yang lain. Bukan hanya persoalan kreatif, bukan persoalan teknis, tapi juga persoalan bagaimana membuat pipeline reguler berbulan-bulan bisa berjalan konsisten gitu loh. Dan itu yang memang kita belum pernah membuktikan itu bisa gitu loh. Nah, tapi saya yakin dari pengalaman harusnya kita bisa gitu ya. Terus ternyata kualitasnya pun harus konsisten gitu loh. Artinya begini, kualitas itu tentu kita tidak bisa membuat kualitas sedemikian bagusnya untuk bisa tayang reguler selama itu. Jadi kita harus ketemu cara kompromi di mana kualitasnya itu masih memenuhi standar broadcast atau bisa diterima oleh penonton, tapi kita bisa melakukan itu secara reguler dengan cost yang masuk akal gitu ya. Dan itu semuanya hanya masih dalam rencana. Jadi kita sendiri belum bisa membuktikan itu. Dan kita tahu kalaupun kita memulai, belum tentu rencana atau desain kita itu cocok gitu ya. Nah, suatu hari memang 2 tahun yang lalu di tahun 2010 MNC tiba-tiba menantang kita untuk membuat serial. Dan kebetulan kita punya karakter Didi Tikus. Nah, ini karakter yang kita buat sebenarnya untuk film layar lebar setelah Janus, yang tadi saya bilang akhirnya tidak pernah terrealisir. Nah, begitu mendapat tantangan untuk membuat, saya hanya cuma menengok kepada desain karakter Didi Tikus ini yang sudah kita siapkan dengan matang, secara desainnya matang. Jadi kita tawarkan itu dan mereka suka, lalu kita buat pilotnya. Sementara itu teman-teman mulai mendesain pipeline-nya harus seperti apa ketika reguler berjalan. Kita pun mulai membuat terobosan-terobosan dalam membuat serial baru harus seperti apa gitu ya. Nah, itu alhamdulillah bisa diterima lalu berjalan. Dan memang perjalanan pertama itu sungguh-sungguh sangat luar biasa perjuangannya, karena desain yang kita buat itu pada awalnya kita pikir itu yang terbaik, ternyata kita terus trial and error dan memperbaiki sana kemari sampai sekarang pun rasanya itu belum sempurna gitu loh. Itu kira-kira begitu kali. Jindol mau nambahin dulu? Belum, oke. Jadi saya pikir begitu. Sampai sekarang pun ada beberapa dosa-dosa asal dari Didi Tikus. Artinya gini, waktu itu didesain misalnya soal rigging, soal apa yang dibuat seperti itu, tapi pada akhirnya itu untuk memenuhi kebutuhan waktu itu,
Tapi pada akhirnya itu menjadi kendala sekarang ketika kita berusaha untuk membuat Didi lebih hidup atau lebih apa. Dan kalau kita melakukan perubahan itu kita harus merombak semua yang udah 2 tahun kita buat. Jadi sampai hari ini belum pernah berani tercetus untuk melakukan perombakan. Memang sempat terjadi peluang ketika akan dibuat layar lebar. Nah waktu itu ketika akan dibuat layar lebar, memang di tikusnya karakter dan riggingnya akan dirancang ulang dengan dana layar lebarnya, gitu ya, sehingga nanti si serial tinggal menikmati hasil dari situ untuk melanjutkan serialnya, kira-kira begitu.